Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Wa idza qila tatkala den omongi lahum kadue munafik kafir atau napa mawon la tufsidu aja gawe kerusakan itu fil ardi innama nahnu muslihun. Para pemirsa, ayat niki saya terangkan dari mantikiyahnya ayat ini supaya tahu apa maksudnya, dan para hadirin, para pemirsa, para mujahidin fi'il talibina ila ridallah, jadi supaya tahu apa kedalamannya setiap ayat. Dengan jangan indahnya kita Quran surat, sesuatu harus dibahas dari Al-Qur'annya dulu, lalu dari lanjutannya. Jangan langsung hadisnya. Jangan menggunakan hadis yang tidak pada ayat yang dimaksud. Karena sudah ada draftnya. Kalau panjenengan pengen tahu, dilihat, dibaca tafsir-tafsir itu. Kemarin sudah sampaikan, ambil tafsir Tobari. Itu sudah di situ sudah cemantol hadisnya. Jangan kalau panjenengan memindahkan hadis yang ada maurudnya di situ, maka panjenengan kena ayat, kena sanksi. Oleh hadis, namanya hadis mutawatir, seluruh rawi itu mengatakan benar, itu namanya hadis mutawatir. Namanya rawahul jam'i. Itu hadisnya, hati-hati, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, itu hadisnya. Satu-satunya hadis yang diberikan contoh pada ilmu mustalah hadis, yaitu hadis itu untuk mutawatir. Sepakat alam ini, tidak hanya manusia, menurut rawi itu, orang yang bohongi Rasulullah, bohong itu gimana? Nah, ini nanti saya jelaskan. Seperti satu pangkal kebohongan, yaitu yaquluna ma la yadurun, yaquluna ma la ya'lamun, yaquluna ma la yaqilun. Ngomong tidak tahu buktinya, ngomong tidak tahu ilmunya, ngomong dengan bodoh. Itu namanya pembohongan. Contoh, kalau panjenengan tidak percaya, silakan tahu-tahu jadi saksi di pengadilan, kan disumpah. Kalau sampai di sana disebutkan, saksi itu apabila tidak tahu, tidak melihat, tidak merasakan, tidak memegang, itu namanya saksi bohong. Demikian juga kepada hadis Rasul. Kalau sampai tidak pernah belajar mustalah hadis, dengan kitab-kitabnya yang sangat banyak itu, dengan tidak mempelajari ilmu mantek, tidak mempelajari ilmu-ilmu balaghah, ma'ani, bayan, arud, dari mana sampai tahu? Nah, mustalah hadis ini banyak sekali. Hadis itu jumlah 100 macam, 123 macam hadis, sampai hadis mungkarot. Nah, kalau hanya tahunya doib, ada apa? Hasan doib, Sahih doib. Ya itu yang jadinya muncul bid'ah itu. Akal-akalan semua itu. Maka ayat ini, pemirsa, ini saya sampaikan pada para mujahidin fi sabilillah. Nah, sekarang litolibil apa? Litolibil riswah, litolibil mal, atau litolibil ridallah.
Panjenengan jadi mujahidin pisapi dinillah, pengerah, penceramah, penegak, lito libir riswah, apa cari pangkat, lito libil jah, cari kedudukan, lito libil mal, cari harta, atau lito libiridallah. Kalau lito libiridallah, mari bareng saya. Ini semua yang mendengarkan siaran saya Facebook ini. Dan mudah-mudahan orang-orang yang sedang menghantui hadis Rasulullah akan didengarkan ayat ceramah saya ini, pengajian saya ini. Didengarkan oleh Allah. Karena saya sudah memperingatkan kepada iblis, setan, jangan menghalangi pengajian saya. Sudah saya sampaikan. Kalau sampai tidak mendengarkan berarti itu karena kesesatan sama sendiri. Semua ini saya sampaikan. Pemirsa, wa idza qila lahum la tufsidu. Mari saya jelaskan wa idza, lapat ida. Ini biar tahu. Ida ini di sini menurut namanya I'rabul lil Du'asi, Imam Du'asi. Wawu itu wawu istiqnab. Wawu istiqnab itu namanya wawu napi. Menolak adanya hubungan ayat pertama dengan kedua. Ya itu aja. Yang kedua dikatakan wawu ini dinamakan wawu atop. Ada hubungannya ayat 1, ayat 2. Ayat sebelumnya. Sudah saya cukup di situ. Saya akan menjelaskan kenapa ida ini kok 2 versi. Hanya saya kata, wow, ini ida loh. Kira-kira ngerti enggak ini orang-orang yang terobekan di... Insya Allah kalau ngerti panjenengan tidak ngawur para pedai-pedai ini. Nah, sekarang saya akan buka kitab Ma'ani. Ini kitabnya. Apa maksud daripada awawu ida ini dalam ayat ini? Kok berganti-ganti posisi? Nah, paham ya? Wau jare ono ngarani wau napi, istiqnab. Para pemirsa, istiqnab itu dalam ilmu nahwu istilahnya. Kadang-kadang orang tidak paham. Istiqnab itu wau napiun. Napi apa? Lah ini kadang-kadang tidak ngerti. Menolak ayat utama ini dengan ayat sebelumnya. Gitu. Jadi ayat ini berdiri sendiri. Itu menurut yang sana. Kalau saya jelaskan, panjang lagi. Yang kedua, waw atop, sambung. Loh, ada bedot, ada sambung. Nah, kenapa? Ini saya bacakan, Allah membuat demikian, pemirsa. Ya? Dalam kitab Jawhar al-Maknun yang disarai dengan sarah namanya Uqudul Jiman, kitab matanya Jawhar al-Maknun. Itu pemirsa, bagi teman-teman yang jadi dakwah, yang jadi apapun, monggo ngaji ini. Dari mana pemirsa? Di sini disebutkan Paslon pitaghyiril i'rab. Jadi perubahan i'rab, perubahan makna, perubahan fungsi. Kenapa? Ya, fungsinya, gunanya di sini yaitu bihabdi labdin au ziyadatin al amrin walai samil contohnya itu alama pihi al hukmu li aslihi. Jadi ayat ini akan memaknakan bedotnya atau sambungnya ini mempunyai maksud pondasi yang kuat untuk mengangkat daripada tradisi manusia. Nanti saya jelaskan tafsirnya di dalam ini. Tafsir para pemirsa, kalau sampai mau ingin tahu tafsir apa yang paling tepat di dalam nafsir ayat ini, sudah saya temukan namanya tafsir
Fathul Bayan. Fathul Bayan itu sarahnya tafsir Al-Hiki. Tafsir Al-Hiki itu sarahnya tafsir Sawi. Tafsir Sawi adalah sarahnya tafsir Hojin. Dan Hojin sarahnya 5 tingkat. Sampai cari itu tafsirnya. Biar tidak sesat sampean memaknai ayat. Kalau panjenengan tidak mampu memaknai ayat, terus sampai memaksakan ayat, itu namanya kadzaba, membohongi. Karena sampean begitu semangat menjelaskan. Kayak temenan padahal sampean tidak ngerti. Belum gaduk. Nah. Jadi di sini ada ayat terkandung bahwa ayat ini dengan lafaz ida, ini masih saya gunakan ilmu bayannya. Nanti saya gunakan usul fikihnya. Ada apa? Begitu. Itu yang pertama, pemirsa. Nah, yang kedua, yaitu nama kana hadan naum mughayyiratul mutaqaddama li'anna musta'mal fi ghairi. Nah, ma wudi'a bihi istimaluhu. Wa taghyir bimana taghayyar. Ingat pemirsa, yang pertama tadi, ayat ini harus dicari makna aslinya. Saya sudah sampaikan makna aslinya ayat ini ada di tafsir, namanya tafsir Fathul Bayan. Yang kedua, ternyata di sini makna yang kedua dalam Fathul Bayan, dalam ilmu bayan. Pemirsa, ilmu bayan itu ilmu yang menerangkan kalimat-kalimat Allah ini. Ilmu bayan ini tidak boleh digunakan untuk memaknai kitab. Itu. Coba tahu. Loh, kalau tidak tahu, antum promo nanti dan semua maknanya ini. Dan dendun nanti, ha? Itu loh. Jangan merasa pinter, Mas. Saya tadi kemarin malam diberi hadiah oleh Allah buat kitab 70.000. Itu kalau dihitung 4 triliun lembar. Saya sibuk ngurus itu beberapa hari. Tidak hujan, tidak panas, tidak siang, tidak malam. Kalau sampai sudah punya itu, silakan jangan berkuar-kuar. Kalau belum, malulah kepada yang sudah punya. Para ulama masyayikh yang saya kagumi, panjenengan tidak usah khawatir menghadapi mereka-mereka yang anti panjenengan. Biar saya yang hadapi. Sudah saya ditakdirkan untuk, nama saya Ansor. Ansor itu dalam bahasanya Nabi Isa. Nabi Isa pernah tanya, qala lil hawariyun. Nabi Isa tanya kepada kaumnya, Hawari namanya. Man ansori ilallah. Siapa yang menolong agama Allah? Saya anggap panjenengan, Pak Yai, para ulama, para masyayikh NU, saya anggap panjenengan Nabi Isa. Untuk menganggap saya sebagai ansori ilallah. Itu ayatnya, misalnya. Apa jawabnya? Man ansori ilallah? Jawabnya kaum Hawariyun. Nahnu ansarullah wa ahibba'u. Sayalah penolong agama Allah dan sayalah, katanya mereka, pencinta Allah. Tidak seperti cinta sekarang, cinta bujukan. Nolong mentung. Cinta racun apa? Di tangan kiri kanannya racun, di tangan kirinya madu. Hah? Mana yang didahulukan ini? Diracun dulu apa di madu dulu kan gitu. Ya madu dulu biar racunnya tidak kelihatan. Apa racunnya? Kesesatan yang Anda buat. Nanti saya jelaskan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Itu Al-Qur'annya, pemirsa. Saya mau nanya para teman-teman yang sekarang ngogrok-ngogrok kiai ulama, apa jasa Anda di saat Pangeran Diponegoro diasingkan ke Makassar? Masih sudah ada tak kira-kira? Sudah ada tak kira-kira menjenengan?
Tengku Umar disuruh makan. Nah, Tengku Umar itu pemirsa yang tidak golongan saya ini. Yang anti kiai itu, yang katanya hebat. Ini Tengku Umar itu sarapannya bom. Ditunggu di Belanda, suruh makan bom. Diontal mana? Di hulu itu. Lihat, tanya saya sama keluarganya. Yang meledas itu Belandanya ya. Loh, itu orang aku kelompoknya dia. Dikira enggak tahu kita. Itu. Lihat itu baca sejarahnya itu. Bung Tomo itu diberi, ada 2 Belanda datang. Pemirsa. Sampai waktu itu di mana, pemirsa? Yang sekarang ongkrong-ongkrong kiai itu. Mas Ari, di mana waktu itu? Hah? Kelompok-kelompok itu. Sekarang kok bengok-bengok yang berjasa, yang tidak pahlawan, tidak diakoni, tahu-tahu ingin jadi apa? Ingin tahu jadi pahlawan. Percuma tidak akan diakui oleh negara. Karena dia sejarah. Itu pemirsa, mudah-mudahan panjenengan paham terhadap ayat ini. Ba'da islahiha. Kira-kira di zaman kerajaan Majapahit yang pada waktu itu Mbah Sunan Giri sing teko Banyuwangi pemirsa, ngogrok-ngogrok kerajaan Majapahit. Panjenengan di mana? Itu loh Mbah cucunya Gus Dur. Di mana? Kok sekarang sudah baik diogrok-ogrok mau kira-kira kalau rusak bisa benahi lah. Al-Qur'annya ba'da islahiha. Loh sekarang kok malah kayaknya dianggap Hindu. Kurang tahlilan 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kalau Hindu dulu kan ikut Majapahit. Hah? Para wali itu kalau Hindu ikut Majapahit, nggak usah merobohkan Majapahit. Itu loh pemirsa. Teman saya itu, Gajah Mada itu. Itu muridnya Mbah Bonang itu. Menghilang, mukso. Di mana? Ya jadi wali. Wali siapa? Itu Sunan Derajat itu. Nah dari Jakarta ini. Muksa itu. Silakan cerita saya dikomeni kayak yang tahu. Nanti saya tunjukkan ya, Mas. Jadi itu pemirsa. Ya. Silakan panjenengan ogrok-ogrok kiai itu dan panjenengan nanti akan menang. Jadi menang. Tapi saya dulu kalahkan. Saya dulu. Saya sudah biasa pemirsa. Insya Allah kalau panjenengan datang ke Banyuwangi tanya nama saya, di jajaran ulama akan tahu. Gregetan pada orang yang alatus itu fil ardi ngakune muslihun. Pemirsa, yang kedua sekarang. Ini saya bawakan kitab namanya Usul Fikih. Saya tidak menggunakan makalah. Tapi saya mengkaji ayat ini saudara, pemirsa. Dengan ilmu saya, namanya Usul Fikih. Ilmunya ulama maksudnya. Nah, ayat Quran ini saya maknakan dengan ilmunya Usul Fikih. Siapa yang tidak punya ilmu Usul Fikih itu? Yang punya ulama. Karena sampean kan tidak mau sama ulama. Ulama kiai, lamanya NU, Bang. Ini pemirsa. Kira-kira ngerti enggak ya? Pemirsa, waida, misalnya bahas ida tok. 2 kata nanti malah keblinger ini. 1 kata ida saja. Ida dalam bahasa ini pemirsa, di sini ada namanya di apa? Kitab Jam'ul Jawame. Nggak tahu ini kitabnya siapa dulu. Sudah tahun berapa ini sama dengan yang ini. Ida wasabiu ida. Ida yang di dalam ayat ini namanya ida pujaiyah. Pujaiyah itu kalau pujah. Apa pujah itu?
mengagetkan. Cara sekarang kiamat kubro, itu namanya puja. Pemirsa, sekarang saya sampaikan, bi antakun baina jumlata ini, saniyata ini, bidayata ini, ibtidaiyata ini, harapan lipakon apa gunanya? Di sini contohnya, ini para rekan-rekan saya yang nanti komen video call saya, para ulama-ulama kiai-kiai yang sudah nelponi saya, yang dari Madura, dari itu, dari ini, mari ngaji terus. Contohnya ini, horestu Idan, Ida Zaidun Wakifun. Ini contohnya. Ini saya takbirkan ke ayat ini. Saya tidak. Kenapa Allah mengatakan Ida? Nah, di sini tadi contohnya sudah disebutkan. Contohnya misaluhu, Hores itu Ida Zaidun Wakifun. Nah, Hores itu nah bahasa namanya puji, iya kaget. Ya kira-kira kalau ada orang berdiri di depan rumah sampean, tidak dikenal, kira-kira keluar sampean bawa apa? Bawa dan goreng. Ya kalau Tengku Umar, ya kayak apa? Pangeran Diponegoro, Pak. Disuruh duduk di atas bom sama Belanda. Duar, kalau atas bomnya, yang mati Belandanya, mau di depannya orangnya. Saya tanya, dulu di mana sampean segitu itu? Kan gitu Pak ya? Di mana, Bang? Kok sekarang grok-grok? Iya, Pak nih. Hah? Wah, ini kira-kira. Delek malah ada sampean dulu. Sampean delek. Itu Pak tentara-tentara itu. Mudah-mudahan Panglima Sudirman itu katanya bukan orang NU itu. Wani kira-kira orang NU. Nah itu orang NU wani kira-kira Pak. Aduh, ajak bohong lah. Pak Harto katanya juga bukan orang NU. Ternyata mati ditahlili. Sekarang tahlilnya diobok-obok. Loh, mana yang benar itu? Pak Harto orang, ada tulisannya itu. Kader ini gitu ngaku. Setelah Pak Harto meninggal, tahlilan. Bingung mereka. Gak tanya, tak kira-kira itu. Loh. Gak tanya, tak kira-kira. Putin mati, tahlilan. Pak Harto masih ada. Kak mari-mari gisinan. Ya. Dan ngisi-ngisi teman saya di TV di debat. Undangan saya nanti. Memang sampai mau debat mengintang. Saya tidak banyak-banyak, tidak usah debat saya. Itu bacaan kitab saya itu. Selesai. 5 menit selesai debat dengan saya. Baca kitab itu. Tak juri saya, juri nasional Teatul Kutub. Kalau di NU ingin jadi kiai, saya jurinya. Namanya juri Tilawatul Kutub. Ada SK-nya saya. Yang teken saya Agil. Para pemirsa, Idan Pujaiyah yang tadi saya katakan, pemirsa, ini belum materinya. Ini belum materi ini yang pemirsa. Jadi Horos itu mana tadi? Apabila Idan Pujaiyah itu contohnya ini. Ida Samsu Kauwirot begitu ya. Itu ada idenya, Pak. Ya. Ida Jilat. Ida ada. Ngerti kira-kira sampean? Hah? Udah Ja'a Nasrullah. Iya, Ja'a Nasrullah. Tapi kenapa Ja'a Nasrullah? Karena ada Pujaiyah. Itu loh, biar tahu sampean. Apa Pujaiyah yang di depan? Ida Jilatul Ardu Ziljala. Kenapa sekarang?
Ida zulzilatul ardu ida pujaiyah zulzilah. Kalau di TV ada namanya hewan gozala. Gozala ya, jala. Itu yang besar itu di kaki. Nah, itu pemirsa. Jadi ida di situ mengagetkan orang. Panjenengan yang hati-hati mengagetkan Allah. Allah menggunakan kata ida di dalam hukum usul fikih, pemirsa. Di sini Pak Ajaba wa qarabahu huruji au makanahu au zamanahu aman qadara al qaulaini al akhir. Jadi pajan apikon ai pajan wa qarpa wa huruji au makanahu. Jadi mengakibatkan Allah ini bingung. Akhirnya Allah membawa satu alat untuk parkah, yaitu untuk menghancurkan sampean. Lah apa yang ditakdirkan Allah, Pak Mitra? Sebetulnya Allah ini hanya namanya kalimat ini adalah tadi sudah sampaikan kalimat taghir. Harus dikaji dalam ini. Sebetulnya Allah itu tahu sampean itu bodoh. Sehingga Allah menghadangi dulu, jangan kamu berbuat salah. Tapi karena sampean munafik, maka sampean mengatakan saya orang yang berbuat baik. Makanya saya tanya, sekarang sudah baik, sampean berbuat baik. Baik yang mana? Dulu di saat negara hancur, sampai tidak ada. Jadi itu pemirsa, ujaiyahnya Allah secara kalimnya Allah mengatakan la tufsidu fil ardi, tapi dibujuki, bukan saya yang berbuat baik. Jadi di sini nih innamal a'malu binniyat, innamal likulli imri'in ma nawa. Yang tahu niatnya siapa? Para kiai. Pak saya punya kiai di Banyuwangi namanya Kiai Nuruddin. Begitu ditamoni oleh para pejabat, dia tidak mau datang. Kenapa? Saya ditanya, "Oi, apa aku akan bebek?" Kayak nggak bebek aku. Yang sawah kok. Kenapa sekarang ini niatnya yang Nuruddin itu kalau kitabnya ya hampir sama dengan Pak Yai ini. Beliau begitu, Pak. Tidak ada yang semanding kayak nyai. Semua kiai NU begitu. Cuman karena di rumahnya saja. Sekarang kalau sudah mantalah bahasa menyerupai kiai, apa yang terjadi? Mantasabah bil ulama. Rasulullah sendiri dalam hidupnya sampai disebutkan alir Rasul. Adakah apa yang dilakukan Rasul? Yamsi bil aswaq. Saya bawa dagangan ini ke pasar. Wayat amun atau cari makan dari pasar. Tidak ngakali orang. Tidak dengan surbannya mengadakan itu. Malihat Rasul, dilihat itu ayatnya. Tapi hati-hati bacanya itu. Cetakannya itu agak salah itu. Karena ayatnya dipedot itu. Ayatnya ada yang kurang, alifnya itu. Iya, malihat Rasul. Dicek itu para empat. Jadi ayatnya itu dipedot, digandeng. Mali, dia kayak malun. Itu dimaknai di tafsirnya salah itu, ayatnya itu. Ayat saya yang bunyikan benar, tapi bentuk labdiah ayatnya itu yang salah itu. Jadi supaya dicek itu para hufat, gunanya hufat itu yaitu, saya ulangi lagi, ada ayat dalam surat apa itu, cek di anunya, mali hadar Rasul. Tidak ada yang dilakukan Rasul. Tidak apa yang dikatakan, sore Rasul salang sibuk. Sehingga dalam bab Lihiyah dikatakan, Rasul bukan membiarkan jenggot, tapi tidak sempat untuk mengurus jenggot. Nah, Rasul tidak pernah mewajibkan melihat mengatakan. Itu bukan perilaku Rasul. Itu namanya bidayatun nafsiyah. Gerakan jasad. Jadi tumbuh jasad jenggot itu bukan af'al Rasul. Dan bukan ditiru. Ada keterangannya saya itu, dia dibaca itu. Kok ada yang nanggapi palpas yang gitu saya kirim share-share itu.
Jangan-jangan nggak bisa itu. Atau marah-marah dengan punya saya itu. Hah? Yang dimarahi orang bodoh-bodoh. Yang kirim saya, yang dimarahi, ini saya kirim lagi itu. Pemirsa, jadi segitu dulu saya akan menjelaskan apa yang menjadi viral di TV. Karena saya semalam-malam pegang HP begini, ya, saya cari di dalam. Mereka tengah-tengah untuk melakukan teror kepada umat Islam, umat NU, warga NU, dengan mengundang orang-orang NU yang disurbani menjadi kiai, ya, suruh ngaku kiai, akhirnya dikalahkan oleh mereka. Maka anaknya Mbah Yai Jember tadi komentar, itu. Dulu pakai dalil, saya cari dolar. Itu Mas Romli. Yang dulu dikerubut Mas Romli itu. Pemirsa, ini kerusakan-kerusakan yang dihantamkan mereka kepada alam, bukan kepada NU. Oh, NU tidak akan mendengarkan. Insya Allah umat NU tidak akan mendengarkan. Karena NU pedomannya sudah para Mbah Yai. Pemirsa, rame-rame apakah tahlilan itu nyampe? Apakah ada dalilnya? Ini tanya apa gimana lah mereka ini? Kalau tanya saya jawab. Lah kalau nggak ada dia tanya nggak bisa, ya jangan ngotot-ngotot. Kayak ngapusi koncone dengan kebodohannya. Abu Jahal itu hancur. Ngalor ngidul sama dewe Rasulullah ngomong Abu Jahal. Kenapa? Selalu bohong. Kenapa bohong? Karena dia tahu apa yang dibuat Rasulullah. Dibuktikan oleh Rasulullah. Itu pemirsa. Jadi saya tidak ngotot-ngotot, saya tidak emosi. Mari kita baca. Silakan. Nanti ini di-share, sudah saya share mungkin itu. Dipelajari dan sampaikan kepada para orang yang ngotot-ngotot itu, yang kayaknya pinter. Kalau orang ngotot itu, orang pinter itu ya enggak gitulah ya. Kira-kira tahu enggak ya dalil ini ya? Pemirsa, lanjutnya buka Al-Bukhari, selaranya Bukhari namanya Sarah Bukhari Ibnu Bitol. Juz 3 halaman 320. Sekali lagi, kalau tidak bisa datang ke Banyuwangi atau telepon, itu nomor saya sudah ada. Daripada malu-maluin orang Islam. Nah, pemirsa, apakah orang di kuburan itu hidup? Lalu dikirimi Fatihah. Untuk apa dikirim Fatihah? Lalu apa nyambung? Apa nggak sana? Karena ya saya kira sama saja. Mereka ngakoni katanya sodakoh nggak tuh. Kalau saya bisa Pak sodakoh nggak tuh. Diwadai cengkir, diwadai kepiring, diterno di kuburan. Ngalang-ngalang wong Hindu, diterno merono. Nah sekarang kalau doa nggak bisa. Diwadai apa doanya? Ya kertasnya kita kayak kuno. Lah goblok kok malah melok tuh Pak. Ini pemirsa, ya. Buka Syarah Shahihul Bukhari oleh Ibnu Bitol. Juz 3 halaman 320. Bagaimana orang yang ada di kuburan itu lalu ditalkini, lalu ditahlili, lalu diiniin, lalu diituin. Nah? Jangan sampai membuat bingung Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sudah merangkat, ini masih ketik lagi. Sangat angkat ini ternyata tidak tahu dia. Kanjeng Nabi sudah menerangkan, pemirsa. Tidak usah khawatir, sudah ada di kitabnya. Kok sampai
Kok sampean membatalkan apa yang dikatakan Rasul? Kemarin sudah saya jelaskan barokah kuburan. Ada lagi yang ternyata. Ya, dah. Ini dari Anas. Nah, Anas Ibnu Malik. Anas ini sahabat Nabi yang tidak pernah ngalih tentang hadis, tentang sekretarisnya Nabi tentang hadis. Ya tidak dikongkon deh. Ya karena aku pengen pinter kayak saya dulu ngintil kayak itulah. Ya masuk dikongkon ya kok goblok ya Nabi. Ben-ben ngongkon iso ora urusanmu. Karena saya butuh. Bapaknya kayak masuk mulang saya, tengok-tengok di depan saya. Saya nunggu. Ada jadwalnya beliau datang di depan saya datang di depan beliau. Ya dia batuk saya tungguan, saya suruh pulang ya nunggu nih sampai. Ya karena foto seperti Anas ini. Nah, Rasulullah qala Nabi panjenengan pemirsa kalau mau ngalahkan Rasul, kalahkan dulu istri sampean. Lalu kalahkan dulu nafsu sampean. Kalahkan dulu keputusan-keputusan negara Indonesia. Jangan terlalu jauh. Rasulullah ini dunia alam. Itu dunia akhirat, alam. Khairul khalqi. Khairul makhluk. Ida wudi al-abdu fi qabrihi wa tawalla wa dahaba ashabuhu hatta innahu la yasma'u qur'ani alihim. Kalau apabila ini nanti saya terjemahkan dengan pondok diprotes. Nggak ngerti ya, cara Indonesia saja. Ya alhamdulillah. Ayo pemirsa. Itu sudah lihat itu di HP sampean sudah ada itu. Idau di al-abdu atat kalanya ya ada lagi ida tadi itu. Idau di al-abdu apabila mayit itu diletakkan pi qabrihi dalam kuburnya. Kubur enggak ngerti. Watawalla wadahaba ashabuhu. Watawalla lan balik kiri kanan balik apa? Balik kiri. Wadahaba dan pergi ashabuhu orang-orang yang mengantarkan tadi. Hatta innahu la yasma'u qur'ani alihim. Sampai mayit tadi tidak mendengarkan ya terompahnya mereka. Jadi mayat itu sampai tidak mendengarkan, sehingga tidak mendengarkan. Nah, kalimat mendengarkan ini berarti gimana? Para pemirsa mati tadi itu. Memang dalam Al-Quran disebutkan pemirsa. Jadi orang-orang yang melakukan satu, nah udah aja. Atahu malakani, maka mendatangilah malaikat dua. Salaman pak. Malaikatnya tahu orangnya tidak. Loh kalau mati ada apa didatangi? Sampai ngerti bertamu lu malaikat ini ya Allah baca. Makanya kalau tidak pernah ngaji kitab tidak bisa mau coba, mesti nanti mau coba ini pikirannya yang itu sudah lagu lama itu, emosi betul sudah. Maka malaikat itu Pak odahu, malaikat keduanya itu mendudukkan. Ayo lunggu. Jangan dianggap begitu datang malaikat bangun lagi, bukan. Jadi mereka sudah begitu dimasukkan itu sudah hidup, Pak. Bagaimana hidupnya?
Jangan ditanya, hidupnya kan rohnya. Loh, didudukkan inilah. Kanjeng Nabi ngomong dilungguakan. Dilungguakan, roh ya, dilungguakan. Paham tak sampean? Dibaca itu di Jam'ul Shogir. Apa arti ada itu, apa yang didudukkan? Apa roh, apa jasad? Itu nanti mudah-mudahan takut dia nanti ayat lanjutannya ini. Payakula lahu, maka malaikat takon kepada ini pemirsa, sampean sudah yakin hal ini terjadi. Semua pemirsa saya, santri saya yang di Facebook itu yakin ini terjadi, gitu. Yakin terjadi. Wong hingro nggone gitu aja. Ini nggone ini. Begak dibujuki wong. Sekarang ini enak orang ngomong. Ya alhamdulillah Rasul sudah memasang rambu-rambu mangkadzaba alayya. Orang yang mendustakan cerita saya atau yang membohongi umat tentang saya. Nah, tidak apa-apa pemirsa. Tidak ada apa-apakan. Paling disuruh duduk di neraka gitu aja. Ditunggu nih Rasul. Kulek rasa atiku panas nek awakmu biyen elek-elek aku. Rasa atiku greget. Aku agama mati-mati yang perang Badar. 17 kali Rasulullah mempertahankan keberadaan umat, keberadaan agama ini. Sampai Rasulullah bilang, Allahumma in kunta azul Islam fahbir bainal habsi wa Umar liduhuli alayya. Allah kalau sampai ingin mengangkat agama ini maju, pilih di antara dua orang itu, suruh masuk Islamu saya. Memalukan Pak, Rasulullah berjuang ini Pak. Hati-hati para pemirsa. Zaman dulu tidak sekarang. Saya sekarang pakai surban. Pakai surban saja orang Islam datang. Rasulullah dulu pakai wahyu, mukjizat, ditinggal ngaleh. Itu yang greget. Ini perlu sejarah. Rasulullah mengamarkan umat mau dibunuh, maka dikomando perang. Kalau tidak ada perangnya dibunuh, benar umatnya Rasul. Kira-kira ono sampean pemirsa. Gimana? Ingat itu. Sekarang omongnya dipelantar-pelintir Rasulullah. Itu. Ya ini pemirsa, malaikat. Pertanyaan saya, kira-kira percaya pemirsa? Ini kalau dongengnya Rasulullah ini. Jawabannya nanti, koyo ruwah kok Rasulullah kan begitu. Wala cilaka. Kalau sampean bantah begitu, Rasulullah itu dolanane malaikat ya. Jibril bendina teko. Nanti dianggap siapa? Baik itu saya siabahu. Putih bajunya dikira uang biasa Jibril. Malaikat Jibril itu. Loh, kalau malaikat dua ini anak buah Jibril. Sampai kalau kepengen tenang di kuburan, tidak diobrol-obrol malaikat, gampang. Api Rasulullah percaya manuton Rasulullah, ora usah pelantitan itu. Kayak kanjeng wali, kanjeng sunan, kanjeng ini. Malaikat juara, mundur. Kayak Umar itu. Bukan malaikat takut pada Umar, mereka. Tapi Umar taat sama Rasul, membela agama, malaikat itu pelayon. Jangan walik. Umar takut sama malaikat. Wah, ono malaikat takut sama wong. Terus apa sampean ingin takut sama malaikat? Kira-kira. Walah, ya udah ketemu akal itu. Ya, mana? Ini gak mari-mari hidungannya akeh, Pak. Gak didungangin gak paham. Nanti ngomongnya beda meneh. Udah. Malaikat tanya pada mayit, "Ma kunta taqulu fi hadzal rajul?" Apa yang kamu mau tanyakan
kepada ini. Bayakulu. Hanya malaikat tanya asyhadu alla asyhadu anna abdallah wa rasuluh. Bayakulu maka jawab makun tatakulu fi hadar rajuli Muhammad. Orang malaikat apa? Si malaikat tanya sama Rasul, sama orang tadi yang mati tadi, yang dalam kubur, makun tatakulu fi hadar rajuli Muhammad. Apa yang kamu katakan? Apa yang kamu coba apa yang kamu katakan tentang Rasul? Coba cerita sampean. Bu, angel Pak. Ketau ngaji. Ya apa masih ditangani ketau ngaji. Ayo anak sampean. Lu takoni piye? Pertanyaannya begitu. Ini yang asli, Pak. Ya, yang asli ini. Kalau ada di Nailul Autor, ada, semua ada. Bayakulu Rasul jawab, asyhadu annahu abdullah wa rasuluh. Bayuqalu undur ila maq'adika minan nar. Abdalakallahu maq'adahu minal jannah. Para pemirsa, ini yang bahaya sekali. Ini yang saya katakan tadi tentang kalau ada orang kadaba, kalau tidak percaya tidak apa-apa, Pak. Tapi kalau tidak percayakan orang kepada hadisnya Rasul, ini yang diancam. Maka di sini dites. Kon ulama, kiai, ustad, tukang ceramah ini iso ora iki. Kamu ceramah ini dari Ansor gitu. Kamu ceramah ini apa yang kamu katakan tentang Muhammad? Ini, Pak. Di sini mengatakan, kalau orang yang benar akan mengatakan, saya sebagai saksinya ilmunya Allah di Muhammad itu. Bukan dintap, oh ini dari saya, itu dari, wah lajak karu-karuan. Oh, apa sih ceritanya? Sanadnya kitab sampai itu dari mana loh? Ada seorang kitab yang tidak mau sarah. Ini apa terus terangannya? Saya maunya matan. Karena matan yang asli. Astagfirullahaladzim. Loh kalau ada begini di matan tidak ada ini. Kalau ada begini bisa gimana nanti kalau di kuburan nanti? Nggak bingungan nyaman. Anna husnunya Rasulullah, Sayyidina Muhammad, Abdullah. Abdullah itu tuh anaknya Abdul Muthalib, Pak. Abdullah hambanya Allah, panjenengan kula sampean hambane napa? Nek kula hambane kama kharaja minal batni, napa? Kaya hambane kaya hang metu teko weteng, napa ngene? Nek kula niku para pemirsa kira panjenengan, insyaallah hambane Allah ya insyaallah. Nek gak salah-salah hambane setan, hambane pejabat hang bayar, yang merusak Islam atau agama lain yang dibayar sampean, yang merusak agama Islam dengan cara macam-macam. Pemirsa, hati-hati. Walan tardo angkal Yahud walan nasoro hatta tabi'a millatahum. Jangan menuduh kami. Kami punya data ini. Muhammad Abdullah. Panjenengan tahu Muhammad Abdullah. Kira-kira Muhammad tahu enggak panjenengan Abdullah? Alah kualik. Jadi Muhammad kon Abu Jahal ya. Allah kualik lah. Kon Abdullah Abu Jahal ya. Kon Abdullah ya Allah Musailamah. Ya apa Pak kalau begitu kan Rasulullah besok? Rasul, kula kan murid sampean. Kula murid sampean. Itu pemirsa. Wa rasuluh dan utusan Allah. Ini di kuburan pemirsa. Di kuburan. Sampean ya Allah pemirsa. Panjenengan itu kalau mau kubur,
mau dikubur apa ya lojoan. Mboten kan disalapi kapas motone. Kira-kira mboten. Saya sampai ndak? Padha, kok piye to tipe-tipe. Kira DKI, pingin DKI. Hah? Gimana? Ini ditaleni, Pak. Nggih. Kira-kira gimana itu? Hah? Ada nanti, tidak usah khawatir. Ada jawabannya di sini. Ya. Lalu orang itu tadi diberitahu. Man. Amar takonone ya. Man karep pinter ada jawab nggih. Undur ila maq'adika minan nar. Lihat tempat sampean yang tadi neraka sekarang abdalaka saya mengganti abdalaka telah mengganti tempat itu oleh Allah maq'ada minal jannah. Wah, kartis swarga, Pak. Kandung dadi Abdullah kaya Kanjeng Nabi. Yang bahaya ini, Pak. Sekarang yang tidak ada di jiwa-jiwa umat Islam apa? Menjadi saksinya kalau Rasulullah itu yang membawa ilmunya Allah. Karena saksi itu berat. Kenapa? Gak mau ngaku aku sih itu dewe kok kono la ilaha illallah yang sekarang. Ini, Pak. Kalau para dai ini tidak mendapatkan ilmu dari pondok, maka ilmunya tidak bersanad. Ke kiai ini sampai kepada Kanjeng nggih. Sekarang yang tidak ada itu jadi kiai. Ini bingung ini. Mau enggak jadi saksi? Enggak ada hubungan dengan saya, Pak. Saya tidak saksi, Pak. Oh, nanti ke sana. Para pemirsa. Ayo. Saksikan bahwa ilmu sampai dari Muhammad. Enggak mau, Pak. Oh, saya enggak ngerti sanadnya. Kalau kiai enak. Itu dilihat itu di gambar saya itu. Dari Mbah Yai Idola, dari Kiai Idola Kiai Amin, bawa masuk ke siapa terus nanti saya tunjukkan. Jadi saksinya kan, Kiai Idola jadi guru saya. Mana tuh? Ayo, kan sekolah ini dibian. Iki gampang. Nah, guru mau asal tuh, ya biasa, Pak. Tapi kalau sudah saya faktakan seperti kehidupan ini, gimana? Apalagi ngapunten. Sarjananya untuk bayar. S2, S5, lah S lilin di jawabnya. Wah, cilaka. Hitung turun lagi. Kira-kira mau, Pak? Saya sarjana bayar. Terus jadi saksinya. Sampai bayar. Alhamdulillah. Nggih, awas sampean. Anake ora katut-katut anake sampean. Nggih. Ben tak antemi terus gitu biar paham namanya. Para pemirsa, itu tadi mukhlisin, muslimin, mutakin yang di kuburan tadi, Pak. Sekarang niki Pak kula tulis abang, tulingan tengahnya. Niki asli nih, Pak. Wa amal kufar wal munafik. Sinten, Pak? Ngono kok, ya. Fayaqulu la adri kuntu aqulu ma yaqulun nas. Apa sing sampean omongan? Enggak kira-kira ngomong. Hah? Kira-kira ta, Pak? Dikapak. Anak sampean dikapak. Di Bengkolang. Wah, yo ndak. Bumi, mlebu cepet ceret. Ayo muni. Muni. Oh, otomatis. Hah? Gila. Ayo. Udah dipentuh ya. Ngono kemanusiaan, kemalaikatan. Hah? Kemanusiaan pun dilarang apalagi kemalaikat. Nganggo teknologi. Ning orang dipasang. Boleh dicepet. Ayo, mana? Maka sebetulnya saya dengan sampean ini siapa? Munafik, kafir, atau mujahidin fisabilillah? Mari. Kalau mujahidin fisabilillah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufar. Panjenengan akan keras kepada musuh-musuh Islam. Asyidau walal kufar. Ruhama ubainahum. Mari kita ruhama ubainahum. Supaya dianggap, tidak dianggap. Tidak usah mendelik-mendelik lah. Ngomong sama orang. Kalau nanti saya mendelik, saya tidak ngerti. Lah adri.
Oh, apa sing ndonga? Waduh. La adri kuntu akul. Saya tidak ngerti. Aku ngomong apa sih? Mayakulun nas payukalu. La daraita wala talaita. Suma yadribu bimatrokotin bin haditin darbatan baina udunaihi. Nggak paham enggak ini? La daraita. Urang ngerti sira. Wala talaita. Malura moto sira. Niki malaikat yang ngamuk. Cuma ya dirobu bimat rokotin min hadid. Sampai dipentung dengan cara itu yang tadi saya jelaskan. Darbatan. Hati-hati Pak. Di sini ada darbatan baina udunaihi. Mentungi antar kuping. Apa maksudnya? Ayo. Dijepit bumi blek. Ini darbatan baina udunaihi. Alhamdulillah, nggak usah. Kula jadi munafik. Ning TV ngomong ke Diki, ning jaba golek bayaran. Hah? Ngerti. Payasihu sayhatan yasma'uha. Manjalihi ila sakolain. Jerit-jerit pemirsa. Ya. Sayhatan yasma'uha. Ini kalau yang tadi. Qaulu salam fil mayit inna yasma'u qar'uni alihim. Nih. Rasulullah mengatakan mayit yasma'u qarnuni alihim. Qar'uni alihim. Mayit iku rungu nang terumpahe mlakune hang ado sampai ke tukume. Sampai terumpah iku dicoplok. Di sini para pemirsa, sampai saya sampaikan, maka para ulama salaf mengatakan kalau pulang dari kuburan wisuwo nang banyu. Karena terumpah sampean ada tanahnya orang kuburan. Loh, ono kitab begitu. Alah, itu takon kitab kudu kitab sing bisa maca. Nah. Yasma'uni alaihi wa kalamuhu ma'al malaika ini baina qaulaihi wa ma anta bimusmi'in man bil kubur. Itu pemirsa. Ya, jadi dasarnya ini dulu. Kalau sampean ingin tahu, sampean mau cari alamatnya orang, sudah tahu alamatnya. Orang yang masih ada di sana dan orangnya masih hidup. Kirim pitik nggak itu apa orang kira-kira? Hah? Kirim ayam nggak itu apa orang? Wah, orang gaduk. Sampai kalau ayam nggak gaduk ke sana, berarti sampai curiga kepada malaikat. Malaikat yang ngamuk. Sing gawa rono itu malaikat hafadoh namanya. Hah? Dilihat itu dibaca di yang itu. Malaikat hafadoh itu tiap malam ngirim. Tukang ngirim doa ini sampean. Semua penjual ini sampai satu hari satu malam itu namanya malaikat hafadoh. Insya Allah para bapak-bapak ngerti baca itu di Bidayatul Hidayah. Ya. Teng jebone kok aja jerone kowe. Bi kulli lailatin yarfa'u hafadoh amalu abdin. Nah, itu. Iku judulnya ngarep ulung nekaan. Itu pemirsa. Ya, jadi ya. Pemirsa, yang dipertanyakan itu yaitu nomor satu ini apakah tahlilan itu gaduk? Itu tadi udah jawabannya. Malaikatun giladun la yasuna ma amarallah. Malaikat niku mboten nate kaya kula kali sampean. Sampai titipi duit. Durung ongkos kirim. Durung uang rokok. Durung yo entek duwe wong mendalan. Itu. Jadi itu pemirsa. Menunya. Tek pemirsa. Ya, pemirsa, saya bacakan dari hadis ini. Itu tadi namanya hadisnya itu. Yang kedua, saya bacakan dari Sunan Al-Kubro lil Baihaqi. Juz 4
Sohibah 73 dan Sunan Baihaqi Darul Bas. Ada 2 kitabnya. Yaitu juz 4 halaman 43. Beda tadi. Hadisnya sama. Apa? Wa akhbirna Abul Hasan Ibnu Fadil, Anabna Abdullah Ibnu Ja'far, Ana Yaqub Ibnu Sufyan, Ana Abdullah Ibnu Raja, Anabna Zaidah, An Abi Ishaq, An Alqamah Ibnu Marsad. Insyaallah Alqamah semerap janten Bapak. Qala sallallahu alaihi wasallam. Qala Aliyun radhiyallahu an. Niki ahli yang ngomong. Tapi sanadnya jelas. Nek gak percaya gak masalah. Tapi sampean ikut dikepruk oleh mertuane. Nggih lho. Dikepruk mertuane. Soalnya apa? Hadis ini di kitab panjenengan pemirsa. Bukan ya saya punya karena kan sampean membagi-bagikan hadis biasanya. Baihaqi Kubro dan Baihaqi Al-Bas. Sunan Baihaqi. Ini matanya biar tahu. Matanya biar tahu ya, matan. Matanya hadis itu matanya jas. Para pemirsa, nah, Ali mengatakan, kira-kira dari mana Ali ini? Baja'at Warqah Ibnu Ka'ab wa ashabuhu ba'da dabni wa ammarahum an yusallu alaihi. Setelah mayat dipendam, grup datang. Maka Rasulullah perintah sholat di atasnya. Nah, lawang itu pendem mati sholatnya. Tuh pemirsa. Terus Rasulullah sekarang An Utsman Ibnu Affan. Ya. Dah, karena Rasulullah dalam kitab namanya Aja. Juz. Juz 29. Enggak tahu juz 29. Jamil Sahih ini 72 juz. Juz 29. Sohibah 116. Golek ono. Ini pemirsa, Rasulullah katanya doa tidak nyampe kepada kuburan, kepada mayit. La ilaha illallah, orang nyampe. Jangan guyonan. Kalau kepengen nyampe, saya mati dulu. Enggak, saya enggak ngomong gitu. Ini Rasulullah tegas. Yang ngomong Utsman. Nek Utsman ngapusi, Quran sih yang pegang itu ngapus. Ngerti ngapus? Hah? Gimana nih ya? Lah, kalau ini punya bukti, Pak. Quran ini namanya Mushaf Utsmani. Sing ngumpulno Quran iku Mbah Utsman. Lah nek sampean ora percaya iki ya Qurane ya aja percaya. Ngoten ya. Selesai kan? Gampang. Namanya wong NU dikalane ta, Pak. Ya ora iso. Hah? Nek kurang puas diundang aja aku kan gitu. Tapi rene enggak usah kulon enggak apa. Karena Rasulullah idza faragha min dafnil mayyit. Rasulullah setelah mendem mayit, milu mendem aja Nabi kan gitu, Pak. Milu mendem. Makane ngaji ta, Pak. Aja peltar-peltar ora karo kitabe. Istaghfiru li ahikum was'alu ahlat tasbih fa innahul ana yus'alu. Kanca-kanca, ayo dijalukan sepuro. Apa maksudnya dijalukan sepuro ya? Jaluk sepuro gitu ngomongnya. Yo sing, Pak. Tidak begitu bahasa itu. Istaghfiru, ayo dimintakan ampunan. Apa? Dongo. Masa bengok-bengok. Hah? Allahumma gfir lahu warhamhu wa api wa apu anhu wa akrim nuzuluhu wa wasi' mudhalahu wa aksilu bima salji wal barat. Itu doa Nabi yang paling lengkap. Kok orang sekarang umatnya Nabi ngomong doa ora gaduk, wacangan urung gaduk. Hei pemirsa, Jami'us Shahih, nggih. Istaghfiru li ahikum was'alu lahu tasbit. Jaluk mintakan mayat itu supaya imannya tetap. Itu bukan kata-kata dungo tak kira. Kudu Allahu Akbar begitu. Bala, ya SD-an, TK-TK-an.
Gambar uang kudu ana contone wonge. Iki sekolah apa? Dagang sapi. Nah. Fa innahu ana yus'alu iku ditakoni saiki. Sampai kapan? Pak, pemirsa, yang paling ditakuti orang alam barzah. Kenapa? Nabi Adam sampai saiki durung mari takonane, Pak. Rasulullah bilang ini, Pak innahul ana yus'al, sampai kapan marah endak ono? Sampai kiamat baru mari. Ganti kasus, ganti hukuman. Sampai yang ditakoni anake, mah aku ning burine jaluk wis Pak, jaluk wis Pak. Marep jaluk wis Pak, jaluk wis Pak. Kira-kira nah, kira-kira gregeten apa? Geligutan. Hah? Pemirsa. Ya, pemirsa, para santri saya di Facebook khususnya di seluruh jajaran yang sudah 20 juta itu, mari ikut ini, ya. Masih banyak ini, ya. Ini saya baca semua. Mudah-mudahan saya ditemui oleh orang-orang yang, Mbah, ini ajaran kiai, Mbah. Nggih lho, ini ajaran kiai. Kula biyen mboten ngerti kitab, tapi pun ngenten. Para pemirsa, kiai saya almarhum Ustaz Zainal, termasuk gurunya ini, meninggal. Subuh mulang saya pulang, saya di rumah diparani cucunya, dia meninggal. Saya lompat dari pagar, tidak tahu sampai sana. Saya 40 hari tidak pulang dari kuburannya. Nah, itulah, insya Allah, mudah-mudahan sama dengan Rasul saya. Rasul itu gurunya siapa? Ibunya. Tambahin Rasulullah, pemirsa. Satu aja, biar jelas. Di sini sudah saya jelaskan itu, pemirsa, nah, di share, sampai buka itu, sampai print out, teman-teman semua share, di print out, jangan mendelik tok. Apa-apa gak ngerti kok. Di share langsung, di print out. Dirgani kan gurunya kesel ini. Nah, itu di sini ada undur Sahih Jami, Sahih Targhib wa Tarhib, kitabnya. Nah, ada lagi Rasulullah Anas Malik. Kok Anas terus? Kan sudah saya jelaskan tadi. Terus kita ngintil. Yang aneh-aneh itu mesti Anas yang lewat. Yang ngelirik itu. Nah, itu. Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabki inda qabrin. Rasulullah melaku ambil wong wadon. Orang dengan seorang laki-laki, seorang perempuan, tabki, nangis. Orang laki-laki, orang perempuan itu nangis, indah kubrin. Itu indah itu, ngerti ngarepe. Indah itu yang sampingi, Pak. Yang sampingi yang ngarepe, maksudnya yang sampingi itu kuburan yang gini. Kok tidak ama-maka kan? Loh, bingung benar. Kalau saya menjelaskan, itu sudah tidak ketemu. Manteknya itu. Kalau indah, itu bisa di depannya, bisa di sampingnya, bisa di kirinya, bisa di kanannya. Kalau ama-maka di depan itu salah hadisnya nanti kalau ama-maka. Karena Rasulullah itu munyang tutaan buang ini. Gitu. Alah, ketang Pak. Gila. Pakolalah. Perempuan itaki. Allaha wasbiri. Takutlah kamu kepada Allah, perempuan. Wasbiri dan sabarlah kejadian itu. Waqalat lahu ilaika anni fa innaka lam tusib bi musibati. Wong adone wae ngomong dengan Rasulullah. Tapi dia tidak ngaku mungkin ya Rasulullah. Innaka anni. Ilaika anni. Panjenengan Pak Manjati kula kapundi? Fa innaka lam tusib bi musibati. Rasul, sampeyan ning koyo kula. Ya. Rasulullah bilang, walam ta'ribhu wajaha wa madha pamaro bi rajulun maqala laka Rasulullah qalat ma arabtuhu qala innahu la Rasulullah fa'ada bima masalal maut faja'at ila babihi falam tajid alaihi nawaban
Faqalat ya Rasulullah, wallahu ma arrabtuka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sabra inda awwali musibah, dan seterusnya. Pemirsa, ini kejadian yang saksinya banyak. Etok-etoknya Rasulullah tidak tahu kejadian di. Kenapa, pemirsa? Di sini imra'atin tabki inda qabri. Rasulullah santai. Faqala lah. Ya, tenang. Lah, orang ini kok dikira bodoh, Pak. Lalu Rasulullah bilang, orang ini bilang, iya enak sampean, Pak. Sampean yang kaya isun kena musibah. Gitu. Dan malam ta'rifu. Rasulullah ditanya, sampean tidak urut kejadian itu. Ini, Pak. Kalimat ini kalau orang tidak tahu ilmunya Rasulullah, Pak, dianggap biasa. Dianggap Rasulullah tidak tahu. Loh, sekarang pertanyaannya, Pak. Lah kok dilarang Rasulullah kok ning kuburan? Jadi kok ziarah kubur. Orang ketiga. Loh kok jeneng kuburan? Nggih, jeneng kubur. Jeneng kuburan. Maka Rasulullah itu wa ziaratul qabri tadbirun li qalbi. Kamu ziarah kubur untuk menata hatimu. Tiba-tiba Rasulullah. Coba, marah Rasulullah lewat di situ temu ngatur. Ini. Lah macam ya namanya suaminya. Ya Rasulullah santai. Tidak ada orang bisa jawab apa yang saya katakan Rasulullah santai ini. Tidak ada yang menjawab. Saya kira pemirsa juga tidak ada yang jawab. Ternyata Rasulullah tahu orang yang di kuburan itu adalah husnul khotimah yang sudah siap surga. Makanya santai. Guru-guru adung sampai bisa ngomong. Gayaan ya. Iya. Loh, kalau tidak perlu ziarah kubur. Ya, hebatan sampean Rasulullah itu kira. Hebatan sampean. Nabi ini ziarah kubur, umatnya kok gelekek-gelekek. Nah. Itu pemirsa. Sekarang yang tidak diziarah kuburan tuh ada, Pak. Teng Trunyam. Nah, sama nanti Trunyam. Panggonan wong mati Bali yang dibuang ndakan kono Trunyam. Sampai lah bicara, ambune kuwat taman. Kok jojang larang ziarahku ambune kuburan kono kan sing kuwat. Loh ini fakta di Bali itu, Pak. Saya ngomong fakta. Kenapa Anda melarang ziarah kubur? Rasulullah sudah itu nasih mansuh hadis. Kalau saya bicara masalah hadis, hadis yang Rasulullah begitu sudah dimansuh. Memang ya Rasulullah, la tazuruha. Sudah tapi dimansuh pazuruha. Wah yang dimansuh dibuang hadisnya, Pak. Nasih mansuhnya magi. Nasih mansuh yang dimansuh itu tidak dipakai. Sudah batal hukumnya. Lalu Rasulullah Pamar Robiya Rajulun Pakola Makola laka Rasulullah Kolat Ma'arrab tuh. Rasulullah ditanya oleh orang lain. Ini ketemu lagi orang. Rasulullah ditanya, Kanjeng Nabi ngomong apa yang adon mah. Biar marah, mendelik-mendelik nangun. Terus dilokaan. Apa teh? Ma'arrab tuh sudah enggak ngerti. Jangan ngerti ini kono lebaran. Terus kola innal Rasulullah wa hada biha Nasrul maut. Terus ya pencuraan. Ini dongeng Rasulullah. Ini dongeng hadisnya ini. Ini namanya tasrihul hadis, bukan syarahul hadis ini. Ini pemirsa harus tahu ini. Jadi hadis ini sebuah kejadian besar, Pak. Lalu dirangkum oleh Ibnu Mas'ud, oleh ini kejadian apa-apa. Itu disingkat, bret. Nah, di situ disarai, kemudian ada namanya tasreh. Nah, tasreh inilah dibawa di atas cara. Yang tahu orang yang tahu kejadian marek wes. Gitu. Kalau baca saranya dia belum tahu. Jadi Rasulullah akhirnya Pak Hoda bihamislul mau dicontohaken. Nah, gitu, Pak. Ini mayit iki. Takon ono mayite. Napa? Mayit takon nih, Pak. Ngomong. Oleh orang tadi itu. Ibunya diceluk, Bu. Oh, kejadiannya, Bu. Terus
Ini sini tidak ada, terusannya itu tidak ada di sini. Itu di sana melaku es. Jangan nanti begitu terus, begitu saja. Wih, paham ini semua? Gitu loh. Rasulullah menceritakan, begini kejadiannya begini. Ini tidak ada. Ini kita pun tidak ketemu itu, Pak. Diuleti. Ya. Akhirnya apa? Rasulullah memberi mukjizat lah. Ini terus kan mau dan mau. Kebangan ingkus kaken. Lah, setelah itu dipanggil oleh laki-laki tadi yang temannya. Ketemu lagi orang lain tadi. Kebetulan ini adalah mayatnya orang ini. Nah, ibu mau makin nangis, Pak. Masih nangis ibunya tadi itu. Sampai maidu Rasulullah. Maka Pak Ahoda biha misrul maut. Rasulullah ngambil lagi. Setelah itu, Faja'at ila babihi falam tajidu alaihi baban. Datang, ayo. Itu orangnya. Loh, kuburan ini putih apa? Ya tidak ada, itu orangnya yang mati tadi. Ngatik Pak nih kono, Pak. Loh, mangan ini warung tiba kuburan ini warung. Itu pemirsa. Jadi hadis ini ya kalau kejadiannya mukjizat semua, Pak. Tidak bisa, orang kan hanya tahu wakana Rasulullah inau kolal, hanya kolal tak yang tahu. Kenapa kola? Kenapa kana? Kenapa itu? Itu pemirsa, ya. Dan tidak ada itu di kitabnya. Sudah, sampai cari tidak ada. Bukan salah itu. Sekarang itu. Jadi itu pemirsa, sementara begitu besok kita lanjutkan karena ayat itu tadi saya takut idanya puji iya mengagetkan Allah sampai kaget itu marah. Yang saya khawatirkan orang yang dikatakan kita ini orang yang sudah diperintahkan diperingati oleh Allah jangan kamu berbuat rusak karena kita bodoh kita membuat rusak tapi menganggap rusakan itu ini yang bahaya. Maka yang saya takuti ayat itu di situ. Ya? Saya diperingati oleh Allah, saya ini bodoh, pasti ngelakoni barang salah, kerusakan. Nah, tapi karena saya, ya karena terlalu bodoh itu tadi, yang rusak saya anggap baik. Nah ini ada karuan ceritanya. Makanya ada kata-kata ida. Itu. Ya, saya kira demikian pemirsa. Mudah-mudahan kita muwafaq bil hidayah. Muwafaq bil ilmi, muwafaq bil tolabiyah, muwafaq bil ridha wal ridha wa bi habibi wa syafaati Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.